Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ardi Perdana dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah pemrograman web. Dalam praktikum ini, saya menggunakan Macromedia Dreamweaver sebagai editor dan Web Server sebagai web server untuk menjalankan program PHP itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai materi, kita nyalain dulu Web servernya supaya nanti servernya bisa kita jalankan di HTTP localhost di Chrome. Dan setelah kita menyalakannya, baru kita lanjut membuka Macromedianya. Dan kita juga membuka Chrome. Apa sih gunanya Chrome? Chrome ini digunakan untuk membuka server yang sudah kita desain di Macromedia Dreamweaver itu sendiri. Nah, materi pertama adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar sebuah halaman web pada program web. Nah, pada program ini saya membuat halaman sederhana yang berisi judul dan paragraf menggunakan tag H1 dan P. Ketika kita membuka indeks HTML di web browser, maka yang muncul nanti adalah kata selamat datang, dan ini adalah contoh halaman HTML sederhana. Nah, dari hasil yang ditampilkan ini, kita dapat melihat bahwa HTML ini berfungsi sebagai penyusun tampilan dasar sebuah website itu sendiri. Nah, materi berikutnya itu adalah input form. Nah, input ini digunakan untuk menerima data dari pengguna. Pada contoh ini terdapat dua input, yaitu nama dan alamat serta tombol simpan yang telah saya buat di file input ini. Nah, ketika kita membukanya, dan ketika kita juga menyimpan tombol simpan ditekan, data akan dikirim ke halaman berikutnya untuk diproses. Nah, pada selanjutnya itu adalah proses data menggunakan metode POST. Nah, metode POST ini digunakan untuk mengirim data dari form ke server secara lebih aman karena data tidak ditampilkan pada URL. Ketika kita membukanya di localhost browse, program ini di mana data dan nama alamat yang telah kita masukkan sebelumnya akan ditampilkan kembali menggunakan variabel POST. Jadi proses POST ini berfungsi untuk menerima dan mengolah data yang dikirim dari form itu sendiri. Oke, materi berikutnya itu adalah string. String ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau karakter sendiri. Contoh, saya menggunakan beberapa fungsi bawaan PHP, yaitu starlen untuk menghitung jumlah karakter, stopper untuk mengubah huruf menjadi kapital, dan thrower untuk mengubah huruf menjadi kecil. Ketika saya membukanya di web browser, maka yang muncul adalah nama saya dalam bentuk jumlah karakternya, huruf kapitalnya, sama huruf kecilnya. Jadi fungsi-fungsi tersebut ini sering digunakan dalam pengolahan data teks itu sendiri ya. Oke, materi selanjutnya adalah array. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Nah, pada program ini saya membuat array yang berisi beberapa nama buah, kemudian menampilkan setiap datanya menggunakan index array.
Dengan array ini kita tidak perlu membuat banyak variabel untuk menyimpan data yang sejenis. Ketika kita membuka array dalam web browser, maka yang muncul adalah nama-nama dari jenis buah itu sendiri. Contohnya itu kayak mangga, apel, jeruk, dan pisang gitu loh. Nah, pada materi berikutnya adalah function. Function ini adalah sekumpulan perintah yang dibuat satu kali tetapi dapat dipanggil berkali-kali. Contoh ketika kita membuka fungsi 01 PHP, pada contoh ini saya membuat function bernama salam yang menampilkan tulisan selamat datang di pemrograman web. Penggunaan function ini membuat program menjadi lebih rapi dan mengurangi penulisan kode yang berulang-ulang. Materi selanjutnya itu adalah date. Nah, kenapa PHP menyediakan fungsi date ini? Karena untuk menampilkan tanggal dan waktu. Bisa tahun sekarang, bulan kemarin, atau jam kemarin, tergantung. Ketika saya mengetik buka date 01 HP di browser, maka contoh yang ini akan menampilkan format hari yang dimana ada bulan dan tahun sekarang, serta jam yang menggunakan format jam, menit, detik, sekarang. Gitu loh. Fungsi ini sering digunakan pada sistem absensi, transaksi, dan pencatatan waktu gitu. Oke, materi berikutnya sekarang adalah file handling atau bisa kita sebut dengan file. File handling ini digunakan untuk membaca ataupun menulis file pada server itu sendiri. Pada saat kita membuka file 01 PHP di web browser, pada contoh ini program akan membuka file data teks yang telah saya buat, yang dimana dia akan menggunakan fungsi open, kemudian membaca isi file dan menampilkan di browser itu sendiri. Nah, materi ini berguna ketika aplikasi membutuhkan penyimpanan atau pembacaan data dari file itu sendiri. Terus, materi berikutnya adalah upload file. Fitur upload file ini digunakan agar pengguna dapat mengirim file dari komputer ke server itu sendiri. Ketika kita membuka form upload PHP, pada contoh ini terdapat tombol choose file atau upload file. Setelah kita memilih file yang ingin kita kirim atau kita upload, file akan diproses oleh halaman upload itu sendiri, di mana fitur ini sering digunakan pada sistem pengumpulan tugas maupun upload foto profil. Materi berikutnya adalah cookie. Cookie digunakan untuk menyimpan data pada browser pengguna itu sendiri. Ketika kita membuka cookie 01 PHP, kemudian cookie 02 PHP, lalu cookie 03 PHP, pada program ini saya membuat cookie menampilkan isi cookie itu sendiri dan terakhir menghapus cookie itu sendiri. Cookie ini biasa digunakan untuk menyimpan preferensi pengguna atau informasi yang tidak bersifat sensitif. Dan saya minta maaf kalau bahasa Inggris saya jelek. Menampilkan isi cookie itu sendiri dan terakhir menghapus cookie itu sendiri. Cookie ini biasa digunakan untuk menyimpan preferensi pengguna atau informasi yang tidak bersifat sensitif. Dan saya minta maaf kalau bahasa Inggris saya jelek. Selanjutnya adalah session. Session ini digunakan untuk menyimpan data pengguna selama proses login. Ketika saya membuka session 01 PHP, pada contoh ini pengguna melakukan login menggunakan username dan password itu sendiri. Setelah berhasil login, sistem membuat session sehingga pengguna dapat akses halaman berikutnya. Kemudian pada halaman logout, session dihapus sehingga pengguna harus login kembali menggunakan akun yang tadi. Perbedaan session dan cookie ini adalah session disimpan di server, sedangkan cookie ini disimpan di dalam browser itu sendiri.
Terus materi terakhir ini adalah Object Orientation Programming atau bisa kita sebut sebagai OOP atau bisa disingkat lagi PBO. Pada materi ini saya mempelajari konsep kelas, objek, atribut, metode, dan konstruktor. Ketika saya membuka PBO 01 PHP, pada contoh pertama saya membuat kelas mobil yang memiliki atribut warna, merek, dan harga. Kemudian saya membuat objek dari kelas tersebut dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya, pada PBO 02 saya membuat kelas from yang digunakan untuk membentuk form input secara dinamis. Dengan menggunakan konsep OOP, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat digunakan kembali pada program lain. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah pemrograman web, mulai dari HTML, input, form, proses post, string, array, function, date, file handling, upload file, cookie, session, hingga object orientation programming. Semoga materi yang telah dipelajari ini dapat menjadi bekal dalam mengembangkan aplikasi berbasis web. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf kalau desain video saya kurang rapi apa gimana.